Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita sebuah ucapan bahagia dan sekaligus peringatan. Pada bagian pertama, tadi Tuhan menyampaikan ucapan berbahagia. Berbahagialah hai kamu yang miskin. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu. Tentu ucapan berbahagia ini dalam refleksi kita merujuk kepada setiap orang yang dalam kesederhanaannya sungguh percaya, beriman kepada Allah. Orang-orang anonim atau orang-orang yang percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu menyertai hidup mereka. Tetapi dalam kesederhanaan iman mereka itu, mereka dikucilkan orang. Atau karena iman mereka yang teguh itu, mereka dipermainkan oleh orang lain. Mereka dibenci oleh orang lain. Tuhan tadi mengatakan, "Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat." Artinya bahwa orang-orang miskin ini, orang-orang lapar itu sebagai simbol orang-orang yang setia dan percaya teguh kepada Yesus. Meskipun mereka tahu atau meskipun mereka mengalami konsekuensi atas iman mereka, tetapi mereka tetap teguh dalam keyakinannya bahwa Allah menyertai mereka, bahwa Allah tak pernah meninggalkan mereka. Dan juga dalam iman itu mereka berani menghadapi tantangan, berani menghadapi ancaman, berani menghadapi penyiksaan dan sebagainya. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu akan mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Artinya bahwa di balik kesetiaan iman itu, ternyata mereka, Allah sendiri telah menjamin mereka sesuatu kebahagiaan abadi. Sebuah kebahagiaan abadi, sebuah sukacita abadi. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Artinya, mereka itu orang-orang tadi yang percaya teguh pada Allah, yang mewartakan kebenaran itu.
Mereka bersuka cita karena mereka mempunyai upah besar di surga. Ya kan? Konsekuensi dari kesetiaan iman itu, mereka mempunyai upah di surga. Orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap mereka terima dengan baik, mereka menolak, mereka membenci, mereka mengolok, mereka menyiksa dan bahkan membunuh. Tetapi mereka mempunyai upah di surga. Di balik ucapan bahagia itu, ternyata Tuhan juga mengungkapkan ucapan celaka. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Pada bagian pertama tadi, berbahagialah itu ya sebuah ungkapan yang ditunjukkan kepada orang-orang yang setia pada iman. Dan pada saat ini, atau orang bacaan pertama, yang bagian pertama tadi, ditunjukkan pada orang-orang yang memang nampak apa adanya, tanpa ada kemunafikan. Tapi pada bagian kedua ini, merujuk kepada orang-orang yang senantiasa mempunyai motivasi kekayaan akan dunia ini ketika mereka bertindak. Celakalah kamu sekarang ini, yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Jadi kan materi dunia ini ya, mereka berusaha memperoleh demikian rupa dengan cara apapun. Dengan cara kemunafikan, dengan cara seolah-olah mereka itu orang-orang beriman. Ya, pokoknya menampilkan diri yang bisa menguntungkan mereka. Menebarkan apa yang menguntungkan mereka. Menetapkan hukum apa yang menguntungkan mereka. Tapi Tuhan menyampaikan celakalah. Ternyata di balik itu, perbuatan mereka itu tidak menjamin kebahagiaan abadi, sukacita abadi. Karena apa? Mereka mengalami itu saat di dunia ini. Dan saat di dunia ini memperoleh kebahagiaan itu hanyalah semu karena diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal. Dan bahkan pembunuhan terhadap orang-orang yang benar, yang setia kepada imannya. Mengancam orang-orang yang setia mewartakan kebenaran. Karena mereka ingin memperoleh dari tindakan mereka itu. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan hari ini sebenarnya memberikan pesan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini jalanilah saja ya. Kita berimanlah dengan sungguh. Kita percaya dengan sungguh apa yang kita percaya. Kita percaya kepada Yesus, Allah Juru Selamat kita, yang mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Percayalah pada apa yang sudah dikatakan oleh gereja, yang diajarkan oleh gereja. Sebab itu adalah iman gereja, iman yang tidak lahir begitu saja, tapi iman yang lahir dari sebuah pengalaman mendalam bersama Tuhan sendiri. Ya. Ketika para rasul berhadapan dengan Tuhan Yesus, tentu ada banyak hal yang mereka saksikan. Bahkan sampai pada kematiannya pun, meskipun mereka takut, lari dengan ancaman-ancaman yang sedang menghantui mereka, tetapi meskipun dalam kesederhanaan, mereka tetap bertahan. Mereka kemudian bersatu kembali dan percaya sungguh bahwa Yesus itu sudah bangkit dan pada saat itu juga keselamatan dimulai. Dan mereka dipercayakan oleh Tuhan sebagai pewarta kebangkitan Tuhan itu. Jadi warisan beriman para rasul ini sampai saat ini, sehingga kita pun percaya, punya akar iman kita bahwa kita percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan penyelamat kita yang telah bangkit dari antara orang mati, menyelamatkan kita manusia. Jadi itulah iman kita. Kita diajak untuk setia pada iman itu. Meskipun ada banyak pertanyaan yang mengecoh iman kita, atau pertanyaan yang membuat kita bertanya-tanya tentang iman kita. Iman kita pada akhirnya, pada intinya bukan sebuah rumusan matematika. Tapi iman kita itu adalah karya ilahi, ya, atau karya Allah sendiri ya, di dalam sejarah kehidupan kita yang kita tidak mengerti, yang mungkin bagi kita tapi tidak mungkin bagi yang tidak mungkin bagi kita tapi mungkin bagi Allah. Ya, yang kita tidak mengerti tapi Allah bekerja di dalam ketidakpahaman kita. Nah, itu gereja mengajak kita untuk senantiasa setia pada iman, percaya kepada Tuhan kita bahwa Dia adalah Allah kita
Sang Juru Selamat kita. Meskipun ada banyak tantangan yang kita hadapi, tapi berimanlah terus. Sebab penilaian orang bukanlah satu-satunya kebenaran itu. Iman kita itulah kebenaran yang sesungguhnya. Karena kita percaya dari sumbernya. Kita percaya apa yang diajarkan oleh gereja kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.